Putusan nomor 145 PKI DKPP Romawi 11 tahun 2020. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 168P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 145 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Nur Hadi, pengadu 1, Haidar, pengadu 2, Supriyadi, pengadu 3, Tarjono, pengadu 4, dan Yati Nurhayati, pengadu 5. Masing-masing adalah ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu beralamat di Jalan Sastra Atmaja nomor 21, Kelurahan Margadadi, Indramayu, Jawa Barat. Selanjutnya, teradu 1 sampai dengan teradu 5 disebut sebagai para pengadu. Terhadap teradu nama Ahmad Tony Fatoni, pekerjaan Ketua KPU Kabupaten Indramayu, beralamat di kantor KPU Kabupaten Indramayu, Jalan Soekarno-Hatta nomor 1, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai teradu. Membaca pengaduan para pengadu, mendengar keterangan para pengadu, mendengar jawaban teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para pengadu dan teradu. Duduk perkara, kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan: menimbang jawaban dan keterangan para pihak dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 9 sampai dengan 10 September 2020, KPU Kabupaten Indramayu melaksanakan rangkaian tahapan pemeriksaan kesehatan bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020 di Rumah Sakit di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Tim bakal pasangan calon tiba di Bandung pada tanggal 8 September 2020 dan menginap di Hotel The Pavilion. Sedangkan keberangkatan bakal pasangan calon ke RSUP dijadwalkan keesokan hari pada tanggal 9 September 2020 pukul 5.30 WIB. Berdasarkan keterangan Maskur, anggota KPU Kabupaten Indramayu, pada pukul 5.25 WIB saat menunggu salah satu bakal calon wakil bupati teradu bersama Maskur dan Herman Khairon sedang berada di area lobi hotel. Saat itu Irfan Zuhri selaku LO bakal pasangan calon nomor urut 3 melintas dari arah resto hotel membawa kue dilengkapi lilin sebagai ucapan selamat ulang tahun. Seketika teradu beranjak dari tempat duduknya mengikuti Irfan Zuhri. Berdasarkan bukti video, teradu bersama Irfan Zuhri berjalan menuju area parkir dan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Taufik Hidayat, PLT Bupati sekaligus bakal calon Wakil Bupati nomor urut 3 untuk pemilihan tahun 2020. DKPP menilai tindakan teradu ikut serta dalam perayaan ulang tahun Taufik Hidayat bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Indramayu pada saat pemeriksaan kesehatan pada tanggal 9 September 2020 tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Alasan teradu mengikuti Irfan Zuhri sekedar ingin mengetahui siapa yang sedang berulang tahun bertentangan dengan fakta bahwa Irfan Zuhri merupakan LO bakal pasangan calon. Dalam penalaran yang wajar, teradu seharusnya dapat memahami perayaan ulang tahun tersebut berkaitan dengan salah satu peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020. Selain itu, berdasarkan laporan hasil pengawasan Agus Rianto selaku staf pengawas saat peristiwa tersebut dirinya berada di luar lobi hotel, mendengar keramaian dan ada yang menyampaikan bahwa PLT Bupati sedang ulang tahun. Sebagai penyelenggara pemilu, teradu seharusnya mempunyai sense of ethics, menghindari segala tindakan yang dapat menimbulkan kesan ketidaknetralan penyelenggara pemilu dalam tahapan pemilihan Bupati Wakil Bupati Indramayu tahun 2020.
Dengan demikian dalil aduan para pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak menjadikan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 8 huruf L, pasal 14 huruf C, pasal 15 huruf D Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman berlaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan, bagaimana diuraikan di atas. Setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki dudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan AKO. 3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Menerima pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu Ahmad Tony Fatoni selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Indramayu terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budiati, Pramono Ubaid Tantowi, dan Muhammad Afifuddin, masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 3 bulan Februari tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum. Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 oleh Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budiati, masing-masing sebagai anggota.